bab 5 ini membahas tentang lexical relation atau relation. Nah, ada banyak sekali yang dibahas pada bab ini. Lexical field, ada kinship, ada hyponim, sinonim, antonim. Beberapa di antara istilah-istilah ini mungkin kalian sudah familiar ya, karena istilah-istilah yang dikenalkan ketika SMA dulu. Seperti sinonim, antonim ini kan sudah ketika SMA. Mungkin yang belum ya ini ada ternyata sinonim, ternyata antonim itu ada binary and non-binary antonim. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah gradable and non-gradable antonim. Ada converse antonim, ada symmetry and reciprocity, kemudian expressions of quality. Oke. Ini ada yang memang harus dibahas secara detail, ada juga yang ya tidak harus dibahas secara mendalam atau bisa kalian baca sendiri. Oke, langsung saja saya awali dengan subbab pertama dari bab 5 ini tentang lexical field, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan medan makna. Di sini bisa kalian lihat ya, to some extent we can define a lexeme by telling what set it belongs to and how it differs from other members of the same set. Jadi lexical field atau medan makna itu adalah ranah atau bidang arti yang dimiliki oleh butir-butir leksikal tertentu. Jadi gampangannya gini, satuan leksikal yang satu dimungkinkan memiliki atau tergolong ke dalam ranah semantik yang sama dengan butir leksikal yang lain. Jadi ada leksim, yang leksim itu berhubungan dengan leksim lainnya, atau ada kata yang kata tersebut berhubungan dengan kata lainnya, atau termasuk kalau dalam biologi ada apa ya istilahnya, genus ya. Jadi unggas gitu kan, itu kan ada ayam, ada bebek yang satu genus seperti itu. Nah, ini kata-kata juga seperti itu. Jadi ada yang kalau di sini istilahnya set ya, satu leksim ini bisa berada pada satu set dengan leksim lainnya. Jadi misalkan di sini apa, sport itu ada tenis, badminton, golf, soccer, basketball. Kebetulan saya rekaman pukul 11.30 yang main MU dengan Arsenal. Lalu kemudian ada creative writing, misalkan ada poem, novel, short story, dan sebagainya. Kemudian ada occupation, ada adaptation, plumber, dan sebagainya ini. Lalu kemudian ada color, red, blue, black, green, yellow, yang semuanya berada dalam satu set, yaitu set color atau warna. Ini kalau dari sudut pandang semantik seperti ini ya. Beda lagi kalau misalkan dari sudut pandang sociolinguistics yang akan kalian pelajari di semester selanjutnya, jika kalian memilih peminatan linguistik. Jadi warna misalkan ini pengaruhi oleh faktor sosial. Contohnya laki-laki dan perempuan, nah itu set kumpulan warnanya itu berbeda. Laki-laki mungkin hanya mengetahui warna dasar saja, sementara perempuan lebih lengkap ininya, apa namanya, set warnanya. Jadi mungkin laki-laki ya tahu merah, kuning, hijau, warna seperti itu ya. Tapi pecahan dari biru itu laki-laki sudah tidak tahu. Atau pecahan dari warna hijau gitu sudah tidak tahu. Atau pecahan dari warna merah sudah tidak tahu. Jadi misalkan apa namanya, kalau kalian punya teman perempuan kemudian kalian pernah mengantar dia untuk misalkan membeli kosmetik, lipstick misalkan, nah itu kan warna merah saja ada nomornya.
Saya misalkan nganter istri saya beli kosmetik gitu, dia nyoba, itu ada nomornya. Kalau menurut saya ya warnanya merah semua, tidak ada yang berbeda. Nah, mungkin yang berbeda satunya lebih terang, satunya lebih gelap gitu kan. Cuman itu ada namanya dan nama-nama itu kemudian diberi nomor untuk memudahkan. Nah, karena itu uh, bagi laki-laki besok kalian misalkan punya istri gitu gitu kan, jangan mau dititipi barang itu yang berhubungan dengan yang yang berhubungan dengan warna, karena pasti tidak cocok. Jadi misalkan istri kalian titip, Mas nanti kalau pulang anu ya titip belikan jilbab warna coklat muda misalkan itu kalian beli warna coklat muda sampai rumah pasti nggak cocok. Ini bukan coklat muda, ini itu coklat apa gitu istilahnya, karena tadi uh, itu masuk kajian sosiolinguistik ya, bahasa yang dimengaruhi oleh faktor sosial. Itu tadi ya, warna kuning, biru, hijau, merah itu masuk ke bidang yang sama, yaitu warna kerjaan juga dokter, dosen, guru, nah itu juga bidang yang sama. Lalu kemudian apa namanya, hmm, serangga itu juga ada semut, ada lebah, ada nyamuk, ada lalat dan sebagainya. Nah, setelah melakukan ini ya, istilahnya apa, memasukkan kata kosak apa leksim-leksim yang memiliki hubungan atau memiliki bidang atau set atau apa, kalau dalam biologi tadi genus itu ya yang sama dalam satu kelompok. Tugas linguis selanjutnya itu adalah membedakan komponen semantik masing-masing leksim. Jadi apa misalkan semut dengan lebah itu kan berada dalam satu bidang yang sama, yaitu serangga. Nah, tugas dari linguis itu selanjutnya tidak hanya mengelompokkan itu, tapi juga membuat persamaan dan perbedaan. Karena kan mereka berasal dari bagian yang sama, yaitu serangga. Pasti ada persamaannya. Semut dengan lebah itu persamaannya apa? Misalkan seperti itu. Tapi juga pasti ada perbedaannya. Karena itu rumitnya apa bukan profesi ya. Jika kalian menjadi linguis, nah itu kata-kata seperti itu yang kemudian membuat seakan-akan bahasa itu menjadi rumit sekali. Misalkan apa ya, buku dengan kitab, nah itu kan hampir sama ya. Anak-anak kalau kalian sekolah di madrasah di ibtidaiyah misalkan sekolah di min itu, mereka nyebutnya terbiasa menyebut buku dengan sebutan kitab. Sementara kalau yang di SD negeri, buku ya buku, kitab itu sendiri. Karena bagi anak-anak SD tadi itu, kitab itu, jadi kalau misalkan ini, komponen yang sama adalah alat tulis yang terbuat dari kertas. Jadi jadi ketika ingin membedakan bedanya buku dengan apa namanya, kitab itu apa sih? Yang pertama alat tulis persamaannya ya. Yang kedua eh, terbuat dari kertas. Kemudian dicari perbedaannya. Bedanya apa ya? Kalau anak SD ya, kalau buku berisi ajaran umum, ilmu umum, sementara kitab berisi ajaran agama. Jadi ketika ditanya beda buku dan kitab apa? Alat tulis yang terbuat dari kertas dan berisi ajaran agama. Nah itu kalau kitab. Kalau buku alat tulis yang terbuat dari kertas dan berisi ilmu-ilmu umum, misalkan seperti itu. Nah karena itu kemudian dibuatlah cara untuk melakukan analisis tadi itu leksim yang berada pada set yang sama tadi itu dengan cara memberi tanda. Tandanya ini ya, ini kalian lihat ada plus, ada minus. Kalau plus ini melambangkan komponen makna yang dimiliki, kalau minus melambangkan komponen makna yang tidak dimiliki. Jadi misalkan ini serangga, misalkan ada nyamuk dengan
apa namanya, smooth. Misalkan komponen yang dimiliki, misalkan komponennya di list, jadi serangga bisa terbang kan seperti itu. Nah kalau semut ketika serangga itu plus bisa terbang itu minus. Sementara kalau nyamuk serangga itu plus kemudian bisa terbang juga plus. Jadi dibuat seperti itu untuk memudahkan. Nah, model analisisnya disebut dengan analisis komponen makna. Jadi cara kita menunjukkan bahwa buku dengan kitab itu sama namun berbeda itu digunakan analisis yang disebut dengan analisis komponen makna. Jadi dan ini ya apa tidak berhubungan dengan tadi itu kalau sosiolinguistik kan dengan faktor sosial atau misalkan itu linguistik dengan faktor budaya tidak sampai ke sana. Jadi ini hanya apa karena kalau sampai ke sana sangat sangat rumit. Jadi kalau misalkan ikan misalkan gitu kan. Kalau di konsep Jawa istilah iwak itu kan tempe dengan tahu juga masuk ke iwak ya. Tapi sementara kalau dalam eh, apa namanya pembagian biologis misalkan ikan ya berbeda dengan tahu dengan tempe kan seperti itu. Jadi tidak sampai ke sana analisisnya, tidak sampai melibatkan pandangan budaya dan pandangan sosial. Oke, untuk lebih jelas akan saya berikan contoh analisis komponen makna. Ini ya, contoh. Nah, oke, ini ya. Jadi di sini ada 3 leksim, ada bapak, ada abi, dengan ada papa. Mereka masuk ke dalam set atau genusnya itu ya panggilan untuk orang tua laki-laki yang seperti itu. Jadi kalau panggilan untuk orang tua perempuan kan ada ibu, ada mama, ada mami yang seperti itu. Nah ini tidak sampai ke faktor sosial ya. Kalau faktor sosial atau faktor budaya nanti bisa berbeda genusnya. Karena anak SD pacaran pun manggilnya ayah bunda. Sehingga keluar dari yang ini, panggilan untuk orang tua ini apa namanya sudah keluar dari sana. Oke, kita lihat sini. Ada bapak, ada abi, ada papa. Yang pertama harus kalian cari itu adalah komponennya. Komponennya baik yang menunjukkan kalau mereka itu berada dalam satu set yang sama, namun juga yang menunjukkan adanya perbedaan. Kayak tadi ya, antara buku dengan kitab itu kan sama tapi berbeda. Nah itu, untuk menunjukkan hal yang sama tapi berbeda, itu perlu dibuat komponennya. Nah ini yang buat kalian sendiri. Jadi ini saya di sini misalkan saya buat 3 di sini ya. Ada panggilan untuk orang tua, beragama Islam, digunakan pada orang lain. Ada bapak, ada abi, ada papa. Ini bawahnya ini contoh yang lain ya. Ada human, ada adult, ada male. Ini kita lihat yang contoh yang sini aja. Nama bahasa Indonesia ini. Ada bapak, ada abi, ada papa. Nah, panggilan untuk orang tua. Kalau ada plus, kemudian garis miring minus seperti ini berarti bisa iya, bisa tidak. Kalau plus ini iya, kalau negatif ini tidak. Jadi kita lihat, bapak panggilan untuk orang tua. Bisa iya, bisa tidak. Karena kalian panggil
saya itu juga bapak kan, padahal saya bukan orang tua kalian. Manggil siapa lah Pak Aziz, manggil Prof Muji juga bapak gitu. Manggil Pak Miftah juga bapak, Pak Rafiq juga bapak. Jadi tidak melulu bapak itu panggilan untuk orang tua. Jadi bisa ya bisa tidak. Abi, nah ini panggilan untuk orang tua ya. Terlepas kalau kalian punya pacar kemudian manggilnya Abi Umi, ya itu sudah ranah sosiolinguistik, bukan ranah semantik. Itu sudah melibatkan faktor sosial. Nah ini kita di sini analisnya tidak melibatkan faktor sosial. Jadi Abi ini ya panggilan untuk orang tua. Karena kan saya belum menjumpai ada mahasiswa yang manggil dosen dengan Abi gitu kan. Jadi ketemu siapa Pak Miftah di jalan, ada mahasiswa manggilnya Abi Miftah gitu kan juga. Kecuali kalau memang itu bapak kalian ya. Jadi dosennya juga bapaknya gitu kan. Kemudian manggil Abi ya berarti panggilan untuk orang tua. Lalu papa ini juga hanya ya saja. Karena tadi itu ya ini panggilan untuk orang tua ya karena tidak digunakan dalam ini ya. Jadi tadi itu tidak saya juga belum menemui ada misalkan kalian beli cilok gitu kemudian yang jual kalian panggil papa gitu kan. Papa beli cilok 3 gitu. Kecuali kalau yang jual memang orang tua kalian kan seperti itu. Jadi panggilan untuk orang tua. Bapak bisa ya bisa tidak. Kemudian yang kedua beragama Islam. Bapak bisa iya bisa tidak. Karena orang non muslim itu juga memanggilnya bapak juga banyak. Nabi ya panggilan ya saja. Karena saya belum menjumpai ada orang non muslim manggil bapaknya Abi. Kecuali kalau nama bapaknya memang Abi ya. Misalkan Abimanyu gitu kan. Jadi karena anaknya terlalu lama kuliah di Amerika sehingga manggil bapaknya pakai nama panggilan Abi. Jadi Abi ini hanya plus. Kalau papa bisa ya bisa tidak. Karena ya orang Muslim banyak yang panggil papa juga ke orang tuanya. Muslim juga banyak yang panggil papa. Digunakan pada orang lain. Papa bisa iya bisa tidak. Abi tidak. Jadi sekali lagi ya, ini tidak ada konteks budaya atau konteks sosial di sini. Jadi saya panggil pacar saya Abi, Pak. Itu kan orang lain tapi saya panggil Pak, saya panggil Abi misalkan seperti itu. Nah, itu sudah di luar dari semantik ya. Papa juga tidak digunakan pada orang lain. Kan kalian beli gorengan itu akrab banget dengan penjualnya itu kan, tapi nggak mungkin kalian panggil papa gitu kan ke penjualnya atau panggil opa. Kalau opa mungkin ya. Opa beli gorengan opa misalkan seperti itu. Nah, langkah berikutnya itu kemudian dibuat klasifikasi seperti ini. Jadi bapak bisa ya bisa tidak, panggilan untuk orang tua bisa ya bisa tidak, kemudian agama Islam bisa ya tidak, kemudian menurut orang lain ya misalkan seperti itu. Lalu terakhir dibuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya sekalipun dalam set yang sama, dalam kelompok yang sama, dalam medan makna yang sama, dalam genus yang sama, bapak, abi, dan papa ini sebenarnya berbeda. Bapak panggilan untuk orang tua yang tidak terikat dengan agama tertentu dan dapat digunakan secara luas pada orang lain. Abi panggilan untuk orang tua laki-laki yang cenderung digunakan pada orang yang beragama Islam dan tidak digunakan secara umum pada orang lain. Papa panggilan untuk orang tua yang tidak terikat dengan agama tertentu dan tidak secara umum digunakan pada orang lain sebagaimana bapak. Jadi jelas ya, yang pembedanya apa, kemudian yang membuat mereka sama itu apa. Kalau Abi lebih ke agama, kalau Papa tidak terkait dengan agama, kalau Bapak lebih universal. Jadi seperti itu. Nah, materi untuk hari ini itu saja, hanya tentang lexical field, karena memang diperlukan latihan untuk ini ya, apa namanya melakukan analisis lexical field. Jadi uh, saya beri tugas. Di sini ada 17 kelompok kata.
Nah, ini kalian cari atau kalian analisis seperti ini. Jadi menggunakan 3 step. Step pertama 1, step kedua, dan step ketiga.